Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah pertanyaan tanya jawab muamalah tentang agen grosir, yang dimana dalam kesempatan ini ada pertanyaan dari Pak Bagus dari Dewan Kemakmuran Masjid Umar bin Khattab yang memiliki beberapa pertanyaan yang coba di sini kita akan lihat pertanyaan dari Pak Bagus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya mengenai muamalah ya Ustadz. Mohon bantu jawab ya Ustadz kalau ada waktunya. Alhamdulillah, Ana ada usaha berdua dengan teman si Fulan. Nah, si Fulan ini statusnya masih bekerja dengan satu perusahaan A. Tetapi tidak ada akad kerjasama antara Fulan dan A. Sedangkan Ana dan Fulan ada akad kerjasama karena menghindari gharar. Usaha Ana dan Fulan ini beberapa produknya sama dengan si A. Jadi Ana membeli ke A untuk dijual lagi ke toko bahan kue atau TBK. Nah, dari studi kasus ini, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bagus, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan hukum kerjasama Ana dan Fulan, apakah halal? Yang kedua, bagaimana hukum usaha Ana ini ketika Ana berjualan atau menawarkan produk ke TBK? Jika menggunakan misal daftar harga si A, gambar atau katalog A, sampel si A, dan lain-lain. Apakah ini bisa dibilang menggunakan fasilitas A yang sepengetahuan Anda hukumnya haram? Tetapi bagaimana dengan tidak adanya akad tadi antara Fulan dan A? Apakah tetap haram? Dan yang ketiga, bagaimana hukumnya ketika Fulan ini sudah bekerja di A tetapi tidak ada akad, lalu Ana dan Fulan ada hubungan akad kerjasama. Nah, baik dalam kasus ini, coba kita akan lihat bagaimana simulasi kasusnya. Jadi yang pertama, ada sebuah supplier produk atau barang ini yang ingin memasarkan barangnya. Dalam memasarkan barangnya, supplier ini meminta seseorang menjadi sebuah agensi atau marketing, di mana antara supplier dengan agensi atau marketing ini dia menggunakan akad jualah. Nanti akad jualah insya Allah akan kita bahas. Selanjutnya, agen atau marketing ini diberikan wewenang oleh supplier bisa menjual kepada kedua pihak. Yang pertama kepada pihak grosir atau yang kedua kepada pihak retail. Di mana harga yang diberikan kepada pihak grosir ini akan lebih murah daripada harga yang diberikan kepada pihak retail. Pasti akan ada ketentuan antara menjual langsung ke retail atau menjual langsung ke grosir. Minimal ada syarat kuantitas yang harus dipenuhi oleh penjual grosir. Dalam kasus ini misalkan ada jumlah minimum pembelian sehingga membedakan antara jual beli kepada grosir dengan jual beli kepada retail. Nah, sehingga hak-hak yang dapat dimiliki oleh grosir diantaranya, grosir bisa menjual harga pasaran ini kepada retail. Nah, oleh karenanya grosir pun karena sudah membeli dalam kuantitas minimum yang banyak, yang lebih daripada retail, maka selain mendapatkan harga yang lebih murah, ya tentunya bisa juga mendapatkan fasilitas berupa adanya katalog, adanya sampel, adanya price list dan segala macamnya. Sehingga itu menjadi hak grosir ketika dia membeli dalam jumlah kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh supplier melalui seorang agent atau marketing ini. Nah, sehingga dalam kesempatan ini, agent yang memiliki sebuah hubungan jualah dengan supplier ini tidak terikat kontrak. Artinya, agent ini bisa leluasa melakukan kegiatan apapun karena dalam akad atau kontrak jualah
agent ini tidak terikat secara langsung kepada supplier. Hanya saja ketika agent ini berhasil menjual sebuah produk dari supplier tersebut, maka agent berhak mendapatkan komisi atau ujroh atau fee dari supplier karena telah menjual produknya. Lalu berikutnya, grosir yang telah membeli barang dari supplier melalui agent ini ya berhak menjual kembali kepada retail dengan harga yang sesuai dengan pasaran atau berdasarkan kehendak dari grosir sendiri. Sehingga tadi grosir mendapatkan hak untuk menggunakan layanan supplier ya untuk memasarkan kembali kepada retail dengan catatan tidak ada hal-hal yang sifatnya merugikan supplier. Selama itu menguntungkan dan berada dalam koridor syariah, maka itu dihalalkan. Yang kelima, agen ini ternyata dia berfungsi dengan grosir untuk memasarkan produk kepada retail melalui akad baik musyarakah ataupun mudharabah. Sekali lagi, agen yang memiliki akad jualah oleh supplier tidak terikat kontrak, dia harus bekerja di satu tempat, dia bisa bekerja di tempat-tempat yang lainnya. Oleh karena itu, kesimpulan jawaban yang menjadi pertanyaan tadi yaitu yang pertama, hubungan kerjasama ya, antara perusahaan A dengan perusahaan Pak Bagus ini adalah halal selama saling amanah dalam menggunakan kontrak musyarakah akad. Kontrak musyarakah akad ini adalah kontrak atau akad yang terjadi antara Pak Bagus dengan si Fulan dalam kerjasama pemasaran dan segala macamnya. Lalu yang kedua, hukum usahanya ini halal karena menggunakan atau melakukan transaksi jual beli bai'ul mutlak. Ya, di mana ketika perusahaan ini melanjutkan transaksi dari grosir ke retailer atau kepada retail dengan fasilitas supplier atau agent ya dari supplier atau agent berupa price list, sampel, katalog dan sebagainya. Maka selama saling menguntungkan alias tidak merugikan supplier atau pihak lain, maka tidak ada keharaman. Artinya usaha yang dijalani oleh Pak Bagus ini dengan cara menggunakan layanan atau fasilitas dari supplier selama tidak menimbulkan sebuah kerugian untuk supplier, justru ini sifatnya membantu supaya produk supplier ini dapat terdistribusikan secara masif kepada retailer atau kepada konsumen atau kepada end user. Yang ketiga, status agent adalah sebagai maj'ul alias pihak yang melaksanakan jualah, yaitu dia menerima penawaran dari supplier tadi untuk memasarkan produknya. Nah, ketika akad ini tidak bersifat kontrak sehingga tidak ada batasan untuk bekerja bekerja sama dengan pihak yang lain. Selagi bukan bekerja sama dalam hal yang terlarang. Artinya agent bisa saja melakukan kerjasama dengan siapapun tanpa ada batasan ketika melakukan akad atau kontrak jualah dengan si perusahaan A. Jadi si agent tadi bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan Pak Bagus selama dalam kategori bukan kerjasama hal-hal yang diharamkan dan bukan kerjasama sesuatu hal yang sifatnya merugikan perusahaan A. Nah, kita lihat di sini bagaimana penjelasan akad mengenai masalah jualah tadi. Dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa jualah ini secara etimologi ini berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu. Nah, sehingga jualah ini adalah akad yang tidak mengikat, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak atau kedua orang yang berakad ini boleh membatalkannya. Di antara contoh akad jialah atau jualah ini adalah hadiah atau pemberian yang diberikan kepada orang yang telah menemukan barang seorang yang hilang. Karena sebelumnya sudah disayembarakan akan diberikan hadiah bagi yang menemukan. Ini artinya dalam akad jualah antara perusahaan dengan agen, perusahaan ini memberikan keleluasaan bagi siapa saja yang berhasil menjual produk saya, nanti akan mendapatkan komisi sekian persen. Nah, dari situ, maka orang yang tertarik untuk memasarkan produk perusahaan A ini bisa dengan leluasa menjualnya dan bisa juga dengan leluasa tidak menjualnya karena tidak ada batasan kontrak, sehingga si agent tadi tidak berhak mendapatkan
komisi bulanan atau mendapatkan gaji tetap. Komisi ataupun gaji ataupun keuangan yang didapatkan itu hanya karena dia berhasil menjual produk tertentu, dan maka dari itu tidak ada batasan dia untuk bekerja sama dengan faktor-faktor yang lain. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yusuf ayat ke-72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliman jaa bihi himlun ba'irin. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika ada kerajaan yang kehilangan sebuah mahkotanya. Nah, atau kehilangan sebuah periuknya. Nah, ketika kehilangan tersebut, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, barang siapa yang dapat mengembalikan mahkota atau periuk tersebut, ya maka dia akan diberikan makanan sebesar himlun ba'irin, seberat makanan unta. Nah, ini merupakan sebuah akad yang terjadi antara pihak kerajaan dengan masyarakat secara luas. Siapapun yang berhasil mengembalikan barang yang hilang tersebut, maka dia akan diberikan hadiah berupa makanan. Dan ini adalah praktek jualah. Atau praktek yang dilakukan oleh para sahabat ketika sedang melakukan sebuah safar, lalu mendatangi suatu kampung, dan ketika didatangi kampung tersebut, dia meminta makanan. Namun ketika dia meminta makanan, tidak memberikan suatu makanan, melainkan hanya menampakkan ada seorang kepala sukunya yang sedang terkena sengatan. Maka salah seorang dari suku tersebut menanyakan kepada para sahabat, fahal ingda ahadim minkum min syai', apakah di antara kalian itu memiliki sesuatu untuk mengobatinya? Faqala ba'dhum, maka sebagian dari para sahabat mengatakan, na'am wallahu inni la arqi. Ya, demi Allah saya ini bisa meruqyah. Walakin Allah, ya, tapi demi Allah, walakin istadhafnakum falam tudayyikuna fama ana biraqilakum hatta taj'alu lana ju'lan. Maka tetapi demi Allah kami telah meminta jamuan kepada kalian, namun kalian tidak memberikan kepada kami. Oleh karena itu aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami. Fasolahuhum ala qatiin minal ghanam. Nah, maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing. Nah, ini merupakan sebuah akad jualah yang apabila seorang sahabat ini berhasil untuk menyembuhkan kepala sukunya dengan ruqyah tadi, maka seorang sahabat ini akan mendapatkan sekawanan kambing yang ternyata setelah dikonfirmasi, ya, mereka berhasil menyembuhkannya dengan surat Al-Fatihah. Lalu dia menanyakan pada Rasulullah SAW, bolehkah memakan makanan atau hadiah dari hasil jualah atas ruqyah tersebut? Rasulullah SAW membolehkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga dari asas ini, praktek antara sebuah perusahaan dengan sebuah agen dengan menggunakan akad jualah, maka ini dibolehkan, halal. Dan ketika halal akad jualah, maka halal juga seorang agen ini bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain ketika di luar hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dapat memudaratkan. Lalu yang kedua, penjelasan akad terkait dengan bai'ul mutlaqah. Ini adalah jual beli mutlak antara si grosir dengan si retail, antara orang yang membeli barang dengan produk dengan jumlah atau kuantitas tertentu kepada konsumen atau end user secara langsung. Jual beli atau bai'ul mutlaqah ini dalam istilah fikih disebut, ya, atau berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kontrak jual beli maupun sempurna atau menjadi sempurna taman ini dengan terjadinya ada penyerahan barang, takobun, ada sebuah transaksi jual beli atau serah terima uang dengan barang. Bai'ul mutlaqah yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang ini berperan sebagai menjadi alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk baik di lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip-prinsip jual beli. Nah, sehingga bai'ul mutlaqah ini seringkali kita laksanakan, dan ini yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikutnya, dalam bai'ul mutlaqah ada istilah bai'ul musawwamah, yaitu jual beli yang biasa yang dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok
dan keuntungan yang didapatkannya. Sebab ada bai'ul murabahah, di mana bai'ul murabahah ini penjual memberitahukan harga pokoknya dan keuntungan yang didapatkan. Nah, kebalikan dari bai'ul murabahah adalah bai'ul musawwamah, di mana penjual tidak memberitahu harga pokoknya berapa, keuntungannya berapa, dan ini sama-sama dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, namun dalam jual beli ini perlu diperhatikan persyaratan-persyaratannya. Di antara persyaratan yang disebutkan dalam kitab Manhajus Salikin, ya, bahwa di antara persyaratan jual beli yang pertama adalah ila ang takuna tijaratan ang taradi minkum, surat An-Nisa ayat 29. Di situ dijelaskan bahwa syarat di antara jual beli yaitu harus adanya jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka antoridin minkum. Tidak ada sesuatu atau seorang yang merasa dizolimi, dicurangi ataupun dikhianati. Oleh karenanya, selama dia berada dalam koridor ketaatan dan berada dalam koridor yang halal sesuai dengan syariah, tidak ada kezoliman dan tidak ada kecurangan, maka jual beli tersebut dibolehkan. Nah, sehingga jual beli antara si grosir dengan si retailer ini selama tidak ada pihak yang dirugikan, selama saling menguntungkan, selama yang dijual produknya halal, maka itu menjadi sah dan halal bisnis atau usahanya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ini adalah akad musyarakah. Akad musyarakah ini akad yang terjadi antara si agent atau antara si agent dengan si grosir, di mana si agent ini tidak ada ikatan yang mengikat secara utuh kecuali akad jualah oleh si perusahaan A, maka si agent ini boleh atau berhak dia melakukan akad lain, salah satu akad musyarakah dengan pihak grosir. Di mana ketika akad musyarakah ini, maka si agent ini akan berkongsi dengan pihak grosir selagi dengan catatan tidak ada yang merugikan, tidak ada kerugian yang diakibatkan dengan akad musyarakah ini kepada si perusahaan A atau si perusahaan yang melakukan jualah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko dalam akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua orang yang melakukan musyarakah Tidani ini harus sama-sama kompeten dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan. Apabila keduanya sama-sama mengelola dana musyarakah, artinya dalam musyarakah ini keuntungan akan dibagi secara proporsional berdasarkan dari kesepakatan. Begitu pula dengan ketika ada kerugian. Kerugian ini akan ditanggung ketika orang tersebut melakukan suatu kelalaian. Nah, dalam kegiatan atau akad musyarakah ini ada dua jenis akad musyarakah. Yang pertama ada musyarakah kepemilikan dan yang kedua ada musyarakah kontrak atau musyarakah akad. Di mana musyarakah kepemilikan ini berarti musyarakah yang tercipta ini contohnya karena dari harta waris, karena dari wasiat atau kondisi-kondisi lainnya yang memungkinkan adanya kepemilikan lebih dari satu orang atas suatu aset atau dua orang atau lebih. Seperti itu. Ya, misalkan ada seorang anak yang menerima harta waris dari seorang bapak atau ibunya dan anak ini ternyata terdiri lebih dari satu orang, dua, tiga, atau seterusnya, maka suatu aset atau harta tersebut ini menjadi kepemilikan secara musyarakah. Artinya dia harus dibagi berdasarkan porsinya. Yang kedua, musyarakah akad, di mana musyarakah akad ini terjadi atas dasar kesepakatan dua orang atau lebih setuju untuk saling memberikan modal, catatannya. Dan ketika dia memberikan modal, maka dia juga berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan berdasarkan dari porsi modalnya atau berdasarkan dari kesepakatan. Dan di satu sisi dia juga melakukan sebuah pengawasan atau kerja sama dalam hal baik penanganan, pengawasan ataupun pelaksanaan itu sendiri. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran Shad ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna katsiran minal khalaqi la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, ini artinya ketika sebuah kongsi atau sebuah perserikatan yang dijalani oleh dua orang yang saling beriman, bertakwa, dan juga saling amanah, maka disinilah kebolehan, keabsahan perserikatan atau musyarakah sendiri. Sebaliknya ketika perserikatan atau musyarakah ini dilandasi dengan adanya kecurangan, adanya amanah, adanya disorientasi atas akad tersebut, maka akad tersebut menjadi akad yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, innallaha ta'ala yaqul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana salisun syarikaini, aku salah satu di antara dua orang yang berserikat, malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Nah, selama salah satu pihak di antara mereka tidak mengkhianati salah satu pihak yang lainnya. Fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu minal bainihima. Ketika mereka saling berkhianat, salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari akad ini maka akad musyarakah yang dilakukan antara Pak Bagus dengan rekannya si Fulan menjadi halal ketika mereka saling amanah, mereka saling menjual transaksi suatu hal yang halal, dan sekali lagi tidak ada kerugian yang diderita oleh si perusahaan A, maka akad tersebut menjadi sah dan halal, bisnisnya menjadi diperbolehkan. Maka dari itu kita perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam fikih muamalah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadilu dalilan ala tahrim. Segala sesuatu itu hukumnya boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Dan juga hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza istara wa idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati dua orang yang mereka ini saling bermurah hati ketika menjual, ketika membeli, dan juga ketika menagih. Nah, oleh karenanya kita harus bermurah hati dalam melakukan akad transaksi baik jualah, musyarakah maupun baik atau jual beli ini. Dan di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Ringankanlah, mudahkanlah, dan janganlah mempersulit. Berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang kabur. Sehingga mudah-mudahan dengan akad-akad tersebut, ya transaksi-transaksi tersebut, ya kita memudahkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan kita juga harus memperhatikan ya sebuah kaidah la dirara wa la dirar. Tidak boleh membuat perbuatan yang berbahaya, mudarat, yang mencelakakan diri sendiri ataupun yang mencelakakan orang lain. Oleh karenanya dari kaidah-kaidah fikih ini, dari landasan-landasan akad tersebut, ya maka kesimpulannya tadi yang sudah kita sampaikan, ya yang pertama, akad antara perusahaan Pak Bagus dengan si Fulan ini menjadi halal, menjadi sah dengan akad musyarakah, akad selagi tidak ada hal-hal ya atau pihak-pihak yang dirugikan dari perserikatan tersebut. Yang kedua, penggunaan fasilitas pelayanan baik price list ataupun sampel ataupun katalog yang dilakukan oleh perusahaan Pak Bagus ini merupakan sebuah hak yang didapatkan oleh grosir dari si supplier tersebut selagi grosir ini membantu supplier dalam menjualkan barangnya ini baik kepada retailer atau kepada end user atau kepada konsumen, sehingga ini ada unsur memudahkan pihak supplier oleh grosir, sehingga hal itu menjadi sebuah fasilitas sarana yang membolehkan ketika selagi menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang ketiga, bagaimana antara akad si Fulan ini dengan perusahaannya? Apakah boleh selagi dia menggunakan akad jualah, maka dia boleh bekerja sama tanpa ada batasan yang mengikat dengan pihak manapun, selagi berada dalam koridor ketaatan, berada dalam hal-hal yang halal, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian, ini jawaban yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bagus mengenai akad-akad atau kasus-kasus dalam tanya jawab muamalah. Saya Foris Mamulaudin
undur diri. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.